kita terlanjur keliru menerjemahkan kata mahram dan muhrim. Sebenarnya muhrim yang dimaksud oleh orang kita itu mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang belum tahallul. Dia haji udah pakai kain ihram, belum, selama dia belum tahallul, maka itu orang itu statusnya adalah muhrim. Mahram itu apa? Kalau mahram artinya perempuan yang haram dinikahi. Mahram yang diharamkan untuk dinikahi itu ada dua kategori. Ada kategorinya haram selama-lamanya sampai kiamat kita boleh nikahi dengan dia. Ada haram itu sifatnya muakkad. Muakkad itu artinya haramnya sifatnya sementara saja. Haram selama-lamanya juga disebabkan karena tiga hal. Satu, diharamkan selama-lamanya karena ada hubungan kekerabatan. Dua, haram selama-lamanya karena ada hubungan pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana waghfir lana dhunubana amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang fikih munakahat, fikih pernikahan atau fikih keluarga atau ahwal sosial. Ada banyak nama disiplin ilmu ini yang sudah dikembangkan oleh para ulama. Kita pada pertemuan kali sebelumnya masih membahas tentang hukum menikah, di mana hukum menikah itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kemapanan dan hasrat untuk berhubungan seksual. Jadi dua itulah yang mempengaruhi apakah pada seseorang itu dia menikah hukumnya sunnah, apakah dia bahkan makruh atau lebih daripada itu. Tapi secara normal hukum menikah itu adalah sunnah bagi orang secara ekonomi dia mampu untuk menghidupi, dan secara hasrat dia sudah ada ketertarikan kepada perempuan. Di luar daripada itu nanti juga mempengaruhi hukum. Nah, kita sudah lewatkan itu, sekarang kita masuk yaitu tentang muharramat. Apa itu muharramat? Muharramat jamak daripada kata mahram. Orang kita terlanjur keliru menerjemahkan kata mahram dan muhrim. Sebenarnya muhrim yang dimaksud oleh orang kita itu mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang belum tahallul. Dia haji udah pakai kain ihram, belum, selama dia belum tahallul, maka itu orang itu statusnya adalah muhrim. Mahram itu apa? Kalau mahram artinya perempuan yang haram dinikahi. Jadi supaya kita jangan terbalik-terbalik dalam menggunakan sebuah istilah, kalau kita ulang-ulang kaji apa itu bedanya mahram dengan muhrim. Kalau muhrim orang yang sedang berihram, itu artinya orang yang ihram selama dia belum potong rambut, tahallul, maka dia muhrim. Tahallul nanti baru dia tidak muhrim lagi. Sedangkan orang hubungan laki-laki dan perempuan yang
yang boleh menikah itu namanya mahram. Mahram artinya tak boleh dinikahi. Maka yang boleh dinikahi adalah yang tidak mahram. Nah, inilah yang akan kita kaji hari ini, siapa-siapa saja yang mahram kita itu. Jika kita tahu siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Mahram yang diharamkan untuk dinikahi itu ada dua kategori. Ada kategorinya haram selama-lamanya sampai kiamat kita boleh nikah dengan dia. Ada haram itu sifatnya muakkad. Muakkad itu artinya haramnya sifatnya sementara saja. Nanti boleh. Misalnya adik ipar kita tak boleh kita nikahi kalau kakaknya masih sama dengan kita, tapi tak bolehnya sementara aja. Mati kakaknya tidak boleh menikahi dia. Nah, itu disebut dengan haramnya temporer, tidak selama-lamanya. Tapi ada yang selama-lamanya. Contoh apa? Mertua itu selama-lamanya. Kita bicara pun kita dengan bini kita, emaknya tetap tak boleh kita nikahi. Tahu kita bedanya mana yang haram selama-lamanya, mana yang haramnya sifatnya temporer. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang haramnya selama-lamanya, atau bahasa lainnya muharramah al-mu'abbadah, yang diharamkan, yang sifatnya sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi celah untuk menghalalkannya. Haram selama-lamanya juga disebabkan karena tiga hal. Satu, diharamkan selama-lamanya karena ada hubungan kekerabatan. Dua, haram selama-lamanya karena ada hubungan pernikahan, yaitu seperti mertua kan dia bukan karena saudara kita, karena terjadi pernikahan. Yang ketiga, ada haram selama-lamanya karena persusuan. Jadi haram selama-lamanya disebabkan sebab. Siapa orangnya nanti setelah ini. Sebab perlu kita bahas. Sebab haram selama-lamanya itu ada tiga. Satu, disebabkan karena ada hubungan darah atau nasab kekeluargaan. Dua, disebabkan karena ada pernikahan, konsekuensi daripada pernikahan. Tiga, disebabkan karena ada persusuan. Kita bahas satu persatu. Susu, jadi itu susu yang bagaimana? Ada pula syaratnya. Bukan asal susu, jadi haram selama-lamanya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada jamaah nanya sama saya, mungkin lugu sekali ibu itu. Suami saya nyusu sama saya haram tak Ustaz? Jadi anak saya tak ada. Umur dari istri suami ibu berapa? 45 tahun. Ada ketentuannya kasih. Jadi kadang ketidaktahuan akhirnya terlihat polos ibu-ibu. Ada ketentuan. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita bahas sebab yang pertama. Wal muharramatu bisababil qurabati sab'un. Perempuan itu jadi mahram kita disebabkan karena kekerabatan itu 7 orang. Haram karena ada hubungan persaudaraan ataupun nasab ataupun karena kekeluargaan. Jadi ketiga. Yang pertama kita bahas perempuan haram karena ada kekeluargaan. Berapa orang mereka yang tak boleh kita nikahi? 7. Yang 7 ini saudara kita, keluarga kita yang tak boleh kita nikahi. Apa mereka? Kategori yang pertama adalah ibu, bukan dong. Masuklah di situ nenek sebelah ayah dan nenek sebelah ibu dan seterusnya. Ini namanya usul. Usul itu artinya induk kita. Mak kita ada induknya lagi, maknya mak kita atau maknya ayah kita itu sampai hari kiamat tak boleh kita nikahi.
Itu juga kategorinya adalah muharram yang diharamkan yang sifatnya mu'abbad, yang sifatnya adalah selama-lamanya. Takkan pernah ada celah bagi kita menghalalkan nenek kandung kita. Mana tahu ada orang punya penyakit pula suka dia sama neneknya sendiri pun suka dia, tidak ada celah bagi dia untuk menghalalkannya. Kalau ini orang lain terserah dia. Nah, yang kedua, usul ke atas, furuk ke bawah. Furuk itu siapa? Ada perempuan kita, cucu perempuan kita, itu semua disebut dengan furuk. Sampai ke bawah tidak boleh kita nikahi. Sama seperti zakat, kita tak boleh menzakati usul dan furuk. Ke atas tak boleh dizakati, bawah tak boleh dizakati. Banyak usul, furuk. Kalau ke samping kakak, tante itu boleh dizakati. Karena bukan usul dan bukan furuk. Nikah juga itu, tak boleh menikahi usul dan tak boleh menikahi furuk. Tak boleh menikahi induk, tak boleh juga menikahi keturunan. Dua ya, yang ketiga. Yang ketiga tak boleh dinikahi adalah al-ukhtu, saudari kandung, baik syaqiqah, baik sama seayah atau seayah atau seibu. Ini tak boleh dinikahi. Walaupun saudara tiri kita, saudara tiri gimana ya, saudara sama atau saudara seayah, tak boleh dinikahi. Kalau dia kandung sifatnya. Sama seayah tak boleh dinikahi, sama saja tak boleh dinikahi, seayah saja tak boleh dinikahi. Karena tiga-tiganya adalah kandung bagi kita. Nah, tiga. Yang keempat, bintul akhi syaqiq, keponakan saudari kita, keponakan terjemah bahasa, anak dari saudara perempuan kita, tak boleh kita nikahi. Begitu juga yang kelima, wa bintul ukhti, anak dari saudara kandung kita juga tak boleh kita nikahi. Jadi anak adik abang kita, kemana kandung, baik dari saudara laki-laki kita maupun dari saudara perempuan kita, tak boleh kita nikahi. Kemanakan tak boleh, karena kemanakan ini sama kita mahram. Ciumnya tangan kita tidak batal wudhunya, karena dia adalah mahram kita. Boleh berpegangan karena dia adalah mahram kita. Di auratnya ada yang boleh bagian tubuhnya ada yang boleh terlihat dan lain-lain. Nah, keponakan boleh, apalagi kita bahkan boleh mewalikan keponakan kita kalau ayahnya sudah tidak ada nanti. Nah, keponakan kandung boleh dinikahi, tak boleh dinikahi selama-lamanya sampai hari kiamat, tak boleh dinikahi. Mereka adalah ya, kita bisa bertindak sebagai wali mereka. Yang keenam, al-ammatu, yang ketujuh, wal khalatu, bibi dari ayah. Yang keenam, yang ketujuh, bibi dari ibu. Maksudnya saudari ayah, yang ketujuh saudari ibu. Nah, semua inilah di antara keluarga kita yang tak boleh kita nikahi. Selebihnya boleh dinikahi. Pupu jatuh ada tak di situ? Tidak ada, berarti boleh dinikahi. Paling jauh berarti bibi kemanakan. Kalau sepupu, anak bibi kita ada boleh kita nikahi. Anak bibi boleh dinikahi, anak paman boleh dinikahi. Oleh karena itu, sepupu itu tidak mahram. Hati-hati, ini orang kita banyak sekali terjebak di sepupu ini, menganggap sepupu itu macam saudara kandung, pegang-pegang aja nak tahu, padahal dia boleh nikah. Apalagi di tempat kita punya tradisi kumpul di hari raya, itu bahaya sekali. Sepupu-sepupu itu karena dia biasa rumah kakeknya kumpul segala macam, akhirnya tak tahu aurat, tak tahu apa,
dia pegang-pegang aja. Macam karena dia merasa adik kandung dia, karena dia merasa kakak kandung dia. Nah, tapi mereka boleh nikah, karena boleh mereka menikah, maka mereka itu auratnya sama seperti orang-orang lain, menyentuhnya seperti menyentuh orang lain. Ini seperti kakek-kakek ini menegaskan kepada cucu-cucunya bahwa kamu ini boleh nikah, kamu tak boleh berpegang-pegangan. Aurat kamu tak boleh dilihat oleh saudara sepupu kamu ini, karena kamu boleh nikah, karena terima kasih. Kadang itu saya kritik itu kebiasaan lebaran kita yang mencelakakan. Memang bagus bersilaturahim, sama sepupu itu kita satu rahim itu kan. Bedanya sepupu dengan orang lain, sepupu itu satu rahim. Kita masih satu nenek, dari rahim nenek itu keluar emak-emak kita. Nah, dari emak-emak kita keluarlah kita sama sepupu-sepupu ini, maka kita dengan sepupu kita satu rahim namanya. Wajib kita berhubungan baik dengan mereka, kunjung dan macam-macam. Boleh nikah itu masalahnya. Karena boleh nikah, maka auratnya mesti tak boleh terlihat, tangannya tak boleh dipegang dan lain-lain. Nah itu banyak mencelakakan itu hari raya itu. Perimparan, pegang-pegangan itu tak boleh, perimparan boleh nikah. Yang boleh kita pegang itu yang tak boleh dinikahi selama-lamanya. Mahram namanya. Sama contohnya mertua kita pegang tangannya tak batal wudhu kita. Perimparan kita batal wudhu kita. Mazhab Syafi'i. Karena mereka boleh dinikahi. Maka bersalaman dengan kakak ipar, adik ipar itu haram hukumnya. Sama seperti menyentuh orang lain. Orang kita memang pegang aja. Karena adik ipar itu macam adik kandung sendiri, tidak boleh itu. Terlalu jauh pembahasan kita. Ini jentuh-jentuh dikit lah. Baik, kita paham dari kata mahram ini kita tahunya. Jadi dari dekat keluarga kita berarti yang mahram cuma 7 orang ini saja. Ke atas, mak, nenek, ke bawah, anak, cucu. Siapa lagi? Saudara kandung, baik seayah, mau seemak, mau saya seemak. Siapa lagi? Kemanakan dari adik perempuan. Siapa lagi? Kemanakan dari saudara laki-laki. Siapa lagi? Bibi dari ayah. Siapa lagi? Bibi dari ibu. Nah, 7 ini aja yang tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Ada peluang untuk menghalalkan mereka. Allahu a'lam. Nah, itu kategori haram yang pertama, yang sifatnya selama-lamanya. Sekarang kita masuk yang kedua, al-muharramatu bil musaharati. Perempuan yang haram dinikahi disebabkan karena ada pernikahan. Nikah kita sama perempuan. Konsekuensi dari menikahi perempuan itu ada orang-orang yang tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Siapa mereka? Satu, zaujatul abi, istri ayah kandung kita. Ayah kandung kita menikah sama perempuan, maka istrinya tadi itu tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Kebiasaan orang Arab jahiliyah, istri ayahnya bisa diwariskan. Jadi dulu orang Arab punya istri banyak, misalkan 15. Nah, orang Arab jahiliyah itu, pas dia meninggal, anaknya tengoknya, bini-bini ayahnya tadi itu, bisa diwariskan sama dia. Inilah katanya, jaga muda dikit katanya. Nah, itu jahiliyah seperti itu. Jadi dilemparkannya selendangnya ke perempuan itu di hari meninggalnya bapaknya tadi. Nah, itu berarti dia milih itu. Biasanya yang boleh milih pertama itu laki-laki tertua yang biasa ikut perang. Jadi orang Arab itu yang boleh dapat warisan, tak semua laki-laki yang biasa ikut perang boleh dapat warisan, tapi yang di rumah aja tak boleh dapat warisan. Nah, itu orang Arab. Jadi dalam Islam tak boleh begitu. Nah, kalau sudah jadi istri ayahnya, maka sampai hari kiamat ibu tirinya jadi itu tak boleh dinikahi. Itu konsekuensi yang pertama. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum, kata Allah. Janganlah kalian menikahi perempuan yang sudah dinikahi ayah kalian. Yang kedua, zaujatul ibni. Begitu juga
tak boleh dinikahi adalah istri daripada anak kandung kita, menantu. Menikah anak kita, cerai dia, bolehkah kita nikahi anak dari? Tak boleh. Dia anak kandung, anak angkat, tak boleh. Juga misalkan cucu kita punya istri bercerai, maka mantan istri cucu kita tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Nah, tapi ini kalau aja ya, maksudnya tak mungkin Pak saya nikahi anak mantan anak saya Ustaz. Iya, tak mungkin, ini kan kalau saja. Nah, kalau mau nikah tak boleh, hukumnya haram. Yang ketiga siapa? Ummu zaujati, ibu istri kita, mertua kita. Ibu mertua itu selama-lamanya jadi ibu mertua kita. Sudah menceraikan kita sama bini kita, dia tetap ibu mertua kita. Tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Anda tahu, sudah cerai sama istrinya, tengoknya ibu mertuanya masih muda, suka dia. Tak boleh. Tak boleh dia nikahi ibu mertuanya. Walaupun dia sudah bercerai dari istrinya tadi, tak boleh. Siapa lagi yang tak boleh dia nikahi? Bintu zaujati, anak perempuan dari istrinya. Dia nikah sama janda, bawa anak perempuan. Maka kalau dia udah malam pertama dengan istrinya tadi itu, maka anak perempuan istrinya itu tak boleh dinikahi selama-lamanya, dengan catatan udah malam pertama. Kalau tak sempat malam pertama dia cerai, maka dia boleh menikahi anak mantan istri tadi. Dia nikah perempuan, belum sempat malam pertama, dimaki-makinya, diceraikan dia. Habis itu suka dia sama anak orang untuk nikahinya, nah itu boleh. Tapi kalau udah sempat malam pertama, tidak boleh. Begitu dia. Ada berapa ya? Ada 4 itu aja. Satu tadi istri daripada ayah kita, kan mungkin bukan mak kita, tapi ayah kita punya banyak istri. Tinggal ayah kita, dia tengok, tak boleh. Tak tahu. Habis itu istri daripada anak cucu cicit kita tak boleh kita nikahi. Mantan istrinya maksudnya. Apa lagi? Ibu daripada istri kita, maksudnya mertua perempuan kita. Siapa lagi? Anak daripada istri kita. Untuk kita nikahi janda sudah punya anak. Maka kalau orang berzina, hamil istrinya, baru dia nikahi perempuan yang dia zinahi tadi, itu bukan anak dia tapi anak istrinya. Nah, walaupun sperma dia, tapi itu tidak anak dia tapi anak istrinya. Nah, dia boleh jadi mahram dia juga. Mahramnya disebabkan karena anak istri dia. Mahramnya disebabkan karena anak istri dia, bukan karena anak dia gitu. Nah, anak istri dia jadi mahram dia, bukan anak dia. Sehingga dia kalau ayah zina ini dia tak boleh mewarisi, dia tak boleh jadi wali nikahnya dan lain-lain. Nah, cuman kenapa dia soma, dia asuh? Karena itu jadi anak, karena itu adalah anak istrinya. Binnya tak boleh bin dia, bin itu kepada ibunya. Kalau orang tak punya ayah, binnya kepada ibunya. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, karena Nabi Isa tak punya ayah. Nah, tapi itu kan tak ada masalah yang ini. Ayahnya secara biologis ada, nah, tapi Islam tidak menerima karena hubungan biologis. Maka hasil DNA tidak menetapkan nasab dalam Islam. Kan salah hebohnya masalah pembuktian Pahlawi ini, apakah Habib-Habib yang di Indonesia ini kira-kira keturunan Rasulullah atau tidak. Yang lagi heboh, ada Iman sama Mama Putron yang lucu-lucu itu. Lalu mereka katakan, bisa nggak tes DNA katanya? Dalam Islam tes DNA tidak menentukan nasab, karena bisa jadi hasil perzinahan dan lain-lain. Nah, dalam Islam itu nasab itu diterima
nasab. Jadi dia udah berzina istri ceweknya. Lalu kemudian setelah hamil baru menikahinya, maka anak yang lahir tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya tadi. Karena bukan gara-gara sperma orang itu dinasabkan kepada orang lain. Dari Islam tak begitu. Nah, kata Rasulullah, mesti dari pernikahan. Sperma yang bercampur dengan sel telur, tapi itu terjadi percampuran setelah menikah terjadi. Belum nikah, walaupun hasil tes DNA-nya itu anak dia, tapi tadi itu anak dia. Kalau kita punya anak zina, bisa masuk ke KUA-nya. Ini Pak, memang nikahkan anak saya, tapi ini coblos keluar ini. Tolonglah nanti tak sah nikah anak saya nih, dosa saya. Pandai keluar, mereka dengar caranya. Sering mereka menghadapi itu. Jangan didiam-diamkan. KUA adalah tahu caranya. Itu Pak. Isinya yang KUA-nya. Tolong ya, ini agak lain satu kayak gitu. Jadi kita atau nikah jadi KUA aja, bukan pandai KUA lah tuh mengatur. Jadi dipaksakan. Heran saya ada orang menikahkan anak angkatnya. Orang kan saya ngasuh dia dari kecil, berhaklah saya jadi walinya. Nggak bisa. Anak angkat itu tidak mempengaruhi nasab. Walaupun dari begitu lahir langsung diambil sama bapak itu, nggak bisa jadi anak dia. Nggak bisa dinisbatkan kepada dia. Maka anak angkat itu kalau cuma sekedar anak angkat, bukan anak susu dan lain-lain, maka tak boleh serumah. Karena kan auratnya orang lain jadinya. Dia serumah dengan orang lain jadinya. Aurat, pegangnya, anak angkatnya. Padahal boleh nikahi anak angkat itu. Anak angkat kan boleh nikah. Kecuali bini kita dari asing kan, yang jadi anak susu jadinya, bukan anak angkat lagi. Kalau masih sekedar anak angkat boleh nggak nikah? Boleh nikah. Diambilnya anak dalam kotak buang orang, atau dia carinya dia panti asuhan, dia pelihara. Boleh tidak besar anak itu boleh tidak nikahi? Boleh, tak boleh. Jadi auratnya haram memegangnya sama seperti orang lain. Maka kalau kita punya anak angkat berbeda jenis kelamin, itu kalau sudah agak besar ya, kalau nggak nanti bahaya kita. Kecuali ada hubungan mahram dengan keluarga kita besar. Suami istri ngambil anak angkat. Diambillah anak angkat laki-laki dari keponakan kandung istrinya, itu tidak ada masalah. Karena sama istrinya dia mahram, sama dia aja sama-sama laki-laki, tidak ada masalah. Atau ambillah anak angkat perempuan dari kepanakan kandung dari si suami, tidak ada masalah. Sama suaminya dia mahram, sama si istri dia sama-sama perempuan, tidak ada masalah. Kalau orang lainnya apa masalahnya? Diambilnya keponakan laki-laki dari si suami. Coba lihat dia sama si istri itu gimana ceritanya? Rumah kan biasa anak angkat ini kan dia nggak ngerti di peluk-peluknya macam ayah kandungnya sendiri. Padahal boleh dinikahi sama dia. Anak angkat kata dia, padahal boleh dia angkat semuanya jadi istrinya. Bahaya itu. Diajarkan itu. Nah, ada dua. Haram disebabkan karena ada kerabatan, dan kedua tadi haram disebabkan karena ada pernikahan. Sekarang masuk yang ketiga, yaitu haram karena ada susuan. Disebabkan karena susuan ini ada pula syaratnya. Susuan itu menjadi anak susu kita dengan beberapa syarat. Pertama, anak itu menyusunya di usia menyusui. Usia menyusui tidak lewat dari 2 tahun. Kalau anak itu menyusui di atas 2 tahun, maka tidak lagi dihitung anak susu. Misalkan anak ini umur 2,5 tahun, lalu dia dititipkan ke rumah orang. Selama dititipkan itu disusuinya setiap hari supaya anak itu diam,
tidak menyebabkan anak susuan di usia menyusui. Yang kedua, anak susuan itu minimal dia menyusuinya 5 kali. Kalau dia menyusui kurang dari 5 kali, maka tidak menjadi anak susu. Dan 5 kali itu pun 5 kali terpisah, bukan dicelupkannya, dilepaskannya, dicelupkannya, dilepaskannya, itu tidak terhitung 5 kali. 5 kali itu sekalinya ditetekinnya, puas anak itu. Apa bukti dia puas? Dia sendiri mencopotnya. Nah, itu satu itu. Kalau dipaksakannya lepas, belum terhitung satu, karena anak itu belum puas lagi. Kan perih ya, diikin anak itu belum puas, copotnya. Jadi setengah jam disusuinya lagi, nah, belum terhitung. Artinya dilepaskan oleh anak itu sampai dia puas, nah, itu satu. Itu dia hitungnya. Nah, kalau ibu masih sekali menyusui, belum dihitung anak susu. Ini penting. Banyak orang punya anak susu tapi dia tidak tahu keberadaan anak susunya, itu bahaya. Karena nanti kaitannya adalah tentang perempuan-perempuan yang boleh dinikahi, tak boleh dia nikahi. Kalau kita punya anak susu seperti punya anak kandung sendiri. Nabi itu punya ibu susu Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini kalau berjumpa dengan Nabi itu selendangnya dicopotnya, dibentangkannya, biar ibunya bisa duduk di situ. Begitu penghormatan Nabi kepada ibu susunya. Kalau ibunya datang dikasihnya uang, dikasihnya apa, nah, ibu susu dihormati. Mengapa dia menjadi? Karena susu tadi menyebabkan pertumbuhan tulang dan daging. Sehingga anak itu pertumbuhan tulang dan dagingnya ada pengaruh dari susu orang lain, maka dia anggap seperti ibu susu. Nah, siapa saja yang tak boleh dinikahi disebabkan ada susuan tadi. Jadi 2 syarat tadi. Pertama, dia menyusui di usia 2 tahun, di bawah 2 tahun ke bawah, tak lewat dari 2 tahun. Yang ketiga, dia menyusui sudah sampai 5 kali. Mazhab Hanafi mengatakan tak pun sampai 5 kali, 2 kali saja itu sudah dianggap anak susu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i 5 kali. Nah, siapa saja yang tak boleh dinikahi disebabkan karena susuan? Yang pertama adalah al-ummu birridha, perempuan yang menyusui tadi tak boleh kita nikahi. Kita laki-laki punya ibu susuan, ibu susuan itu tak boleh kita nikahi selama-lamanya. Ada celah bagi kita untuk menikahi dia. Yang kedua adalah al-ukhtu birridha, saudari sesusuan. Nah, saudari sesusuan ini banyak. Bisa jadi emak kita menyusui perempuan, itu saudari sesusuan kita. Atau kita menyusui dengan perempuan, dia punya anak, itu saudari sesusuan kita. Atau kita menyusu dengan perempuan yang sama dengan perempuan lain. Jadi ibu ini tak punya, ibu ini misalkan ada perempuan lain menyusu dengan dia, kita pun menyusu dengan dia juga. Nah, ini pun saudari sesusuan namanya. Maka kalau kita punya anak susu 2-3 orang, itu mesti diperkenalkan biar tahu dia. Jangan nanti udah besar nikah dia. Kalau dia nikah gimana konsekuensinya? Nikahnya dibatalkan. Tanpa cerai, nikahnya dibatalkan. Semua pernikahan yang tidak sah, ketahuannya belakangan, maka nikah itu dibatalkan walaupun punya anak, walaupun apa. Ada perempuan nikah dengan laki-laki, ternyata setelah 10 tahun nikah baru tahu ternyata itu saudara sesusuannya. Maka apa yang dilakukan? Dipisahkan aja. Anak ya anak sama-sama, tapi pernikahan mereka tidak bisa. Ya anak kan tidak ada, mereka tak ada dosa karena tidak tahu. Yang berdosa ibunya tadi itu karena dia hilangkan jejak hubungan dia dengan anak tadi. Maka kalau kita punya anak sesuatu, bahkan ada ulama mengatakan begini, kalau kita tidak tahu siapa saudari sesusuan kita di kampung itu, misalkan ibu kita bilang kamu punya saudari sesusuan di kampung itu, kampung A namanya misalnya,
Tapi ibu nak tahu yang mana satu, umurnya kurang lebih seumuran kamu lah katanya. Tapi ibu nak tahu yang mana orangnya, maka sekampung itu tak boleh dinikahi. Kenapa? Khawatir nanti dia yang ternikahi sama dia adalah dari sesuatu. Kita konsekuensinya kan besar. Konsekuensinya apa? Yaitu nikah, misalnya nikahnya Ustaz. Ada perempuan berbohong, dibilangnya dia tak punya suami, rupanya dia punya suami dia. Pergi merantau dia TKW dia, sampai luar negeri bantainya nikah. Rupanya ada 10 tahun barulah suami barunya tahu dia kalau istrinya ini masih punya suami lagi. Berarti nikahnya otomatis dibatalkan. Perempuan itu masih istri suami pertamanya. Laki-laki tak berdosa, perempuan sepanjang pernikahan berzinanya. Nah jadi dia masih punya suami rupanya. Jadi semua pernikahan tidak sah, ketahuannya belakangan terpisahkan. Contoh, bapak ini punya 4 istri. Kalau kita udah punya 4 istri, maka semua perempuan haram untuk kita nikahi. Karena slotnya udah habis. Datang bapak ini dinikahi perempuan kelima. Dibohonginya perempuan tuh, bini aku belum ada katanya. Padahal 4 istrinya. Dinikahinya, maka ketahuannya belakangan. Maka buahnya harus yang tanya itu berarti tidak sah nikahnya, karena orang kalau udah punya 4 istri maka semua perempuan haram untuk dia nikahi. Sifatnya sementara memang, kalau udah diceraikan salah satu maka boleh lagi dia nikahi siapapun gitu. Nanti akan ada pembahasan perempuan-perempuan yang haramnya sementara. Di antaranya adalah semua perempuan haram kita nikahi. Kalau ini kita sudah nah slotnya udah gak ada lagi, maka semuanya jadi haram. Begitu diceraikan salah satunya, langsung diterangkan haram menjadi boleh. Tidak boleh sholat atau masih belum masuk lagi sampai surga. Nah, itu yang kedua. Pertama, ibu yang menyusui kita tadi. Yang kedua adalah perempuan yang menyusu dengan perempuan yang sama, atau perempuan yang menyusu dengan emak kita. Karena bisa jadi emak kita ini tak menyusui kita. Misalkan ada orang tak disusui sama emaknya, lalu ada perempuan lain menyusui sama emaknya, tetap itu saudara sesusuan. Yang ketiga, siapa lagi saudari sesusuan kita? Bintul akhi minar radha. Anak perempuan dari saudara laki sesusuan kita. Nah, gimana pahami itu? Saya menyusu dengan seorang perempuan. Perempuan ini misalkan punya anak laki-laki, kan saudara sesusuan kami, seperti yang saya jelaskan tadi. Anak saudara sesusuan saya ini kemanakan saya, tak boleh saya nikahi. Kemanakan saya, tak boleh saya nikahi. Baik saudara sesusuan saya maupun anak saudari sesusuan saya. Saya sama-sama laki-laki, saudara sesusuan. Anak kami ini adalah kemanakan jadinya, tak boleh saya nikahi. Karena kata Rasulullah, yang haram karena susuan itu sama haram karena nasab, sama akan hukumnya. Kata Rasulullah begitu. Jadi kemanakan susuan tadi tak boleh. Kemudian bapak paham maksudnya, ya kan? Siapa lagi? Al-ammatu minar ridha. Bibi susuan juga tak boleh. Bibi susuan itu gimana? Ayah saya nyusu dengan perempuan. Saudari sesusuan ayah saya tak boleh saya nikahi, karena bibi saya jatuhnya. Bibi susuan ayah saya atau emak saya punya saudari sesusuan, maka saya sebagai anaknya tak boleh menikahi itu. Mengapa? Karena bibi saya jadinya. Sama saya tak boleh menikahi bibi kandung saya, seperti itu saya tak boleh menikahi bibi sesusuan saya. Siapa lagi tak boleh kita susui? Al-bintu minar ridha, yaitu anak perempuan
punya istri hamil gara-gara bapak, punya susu lah istri bapak tadi, maka susu itu menyebabkan siapa? Itu namanya bapak disebut sebagai si pemilik susu. Ulangi supaya paham. Bapak punya istri, hubungan badan, hamil istri, sehingga karena hamil tadi bapak, istri bapak punya susu. Nah, bapak disebut sebagai pemilik susu. Maka kalau istri bapak menyusui orang, anak kecil, maka itu anak bapak. Tak boleh menikahi selama-lamanya. Anak susuan.